Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari kita mau memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Karena Dia bukan hanya Allah yang bangkit dari kematian, namun Dia juga naik ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Dia berasal dari surga, dari atas sana. Bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kita buka ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk datang menghampiri-Mu, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu. Karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, Engkau sungguh-sungguh Allah yang dahsyat, lebih daripada segala ilah lain. Karena itu pagi hari kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu ada hari esok, ada harapan bagi kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anda Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anda Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
dia tidak hanya bangkit dari kematian, namun dia naik ke surga. Oleh karena itu, kuasanya yang besar tidak hanya dipegang sendiri, diberikan kepada anak-anaknya Tuhan, orang-orang percaya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Raja segala raja. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Biarlah hati kita dipenuhi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak terima pujian dan penghormatan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci,
Sekali lagi dengan iman katakan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Engkau layak terima segala-galanya dari hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi ini yang kami lakukan. Kami mau memberi hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu itu adalah ibadah kami yang sejati. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu, dan kami percaya kebenaran-Mu tidak pernah berubah. Kebenaran-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Mari saudara buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca di ayat 50 sampai dengan ayat 53. Sekali lagi Injil Lukas pasal 24. Kita baca di ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Yang sudah temukan bilang amin, saya bacakan dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52, perhatikan baik-baik ini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan bukan hanya bersukacita, Alkitab berkata, tapi dengan sangat bersukacita. Ya, 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-52 tadi, dikatakan dalam Alkitab bahwa ketika Yesus terpisah dari mereka, ya, Yesus terangkat ke sorga, Alkitab berkata, murid-murid semuanya pulang dengan sangat bersukacita. Kenapa mereka sangat bersukacita? Kalau saudara tahu sebelumnya, bahwa sebenarnya murid-murid itu sangat tidak pengen pisah dari Yesus. Ya, kenapa mereka sangat tidak pengen pisah dari Yesus? Karena mereka sudah nyaman dengan Tuhan, betul nggak? Mereka lihat tiap hari mujizat, mereka lihat banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka maupun kehidupan orang-orang yang Tuhan Yesus buat mujizat. Bahkan ketika Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa aku akan pergi, ya, aku akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus berkata, Tuhan kalau boleh jangan itu terjadi. Ya, kenapa? Karena sebenarnya murid-murid tidak pengen pisah dari Tuhan. Mereka pengen selama-lamanya bareng-bareng terus dengan Tuhan. Tapi kalau sudah lihat peristiwa ini bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Karena Alkitab berkata dari ayat yang kita baca ini ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata mereka malah senang. Ya. Bahkan bukan hanya senang, bukan hanya bersuka cita, tapi didramatisir atau ditulis dalam Alkitab bahwa mereka itu sangat-sangat bersuka cita. Nah pertanyaannya kenapa ketika Yesus naik ke sorga, mereka itu menjadi sangat bersuka cita. Kenapa ketika mereka pisah dari Yesus, Yesus naik ke sorga seperti hari ini kita rayakan, mereka tidak sedih. Ya, tapi justru
akibat dari Yesus naik ke sorga membawa perubahan drastis dalam hidup murid-murid. Mereka itu menjadi orang-orang yang bersuka cita, happy. Yesus naik ke sorga, happy, ya kan? Yesus tidak disengatkan mereka lagi, mereka happy, ya. Nah, kenapa? Ternyata ada beberapa bagian yang sebenarnya yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Kenapa kenaikan Yesus itu harusnya membawa sukacita bagi setiap kita yang hadir hari ini, yang hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan. Amin. Yang bersukacita bilang amin. Yang sangat bersukacita seperti Alkitab bilang amin lebih keras. Ya, dengarkan. Kenapa? Karena ternyata begini, kalau saudara baca di dalam ayat 48, lihat 48 dan 49. 48 dan 49 ternyata begini. Tuhan berkata sebelum dia naik ke sorga, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, saksi artinya gini, yang melihat, yang mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, lalu 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, tempat tinggi, ya. Nah, dengarkan, kenapa mereka bersuka cita ketika Yesus naik ke sorga, ya? Karena ayat 48 sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang begini, kamu adalah saksi, dan kamu akan aku perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kamu jangan keluar kota Yerusalem, dan aku akan berikan Roh Kudus kepadamu, dan kamu akan aku perlengkapi untuk jadi saksi. Ya, dengan kata lain sebenarnya begini ya, murid-murid bersuka cita karena mereka tahu mereka ini akan dipakai Tuhan hidupnya. Saya bisa dengar kata amin. Mereka sadar bahwa mereka akan dipakai Tuhan hidupnya. Itu yang membuat mereka bersuka cita. Ya. Saya mau beritahu, kenaikan Yesus ke sorga tidak akan membawa dampak hidup dalam hidup kita. Kalau kita tidak sadar bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu artinya begini, Yesus naik ke sorga, sekarang giliran kita yang pengen dipakai Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya tahu beberapa orang berkata, Pak, itu bukan berita gembira bagi saya, Pak. Ya, kalau Tuhan mau pakai saya, itu bukan berita gembira bagi saya. Karena saya lebih suka dapat berita gembira kalau Tuhan mau dipakai saya. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Kalau kita dengarkan berita bahwa Tuhan mau pakai hidupmu, kamu akan jadi saksi, aku akan perlengkapi engkau. Beberapa orang mungkin berkata itu bukan kabar gembira, Pak. Karena kabar gembira bagi saya adalah kalau saya bisa pakai Tuhan. Ya, makanya kalau saudara baca, lihat sama-sama dulu dalam kisah yang sama, sebentar kita kembali. Dalam kisah Rasul pertama, ya. Dalam ayat yang keempat, ini kisah yang sama ya, ditulis dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Dikatakan gini, pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Tapi perhatikan, lihat ayat 6. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan seterusnya. Kamu akan jadi saksi. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus memberitahu kamu akan dipakai Tuhan kalau Roh Kudus turun, masih ada di antara murid-murid berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Dengan kata lain begini, Yesus sedang fokus bicara tentang keinginannya, kerinduannya memakai murid-muridnya. Tapi ada beberapa murid-muridnya tetap fokus pengen pakai Tuhan, padahal itu sudah hari-hari terakhir atau detik-detik terakhir di mana Yesus naik ke sorga. Ya, makanya dia nanya, Tuhan, maukah kau memulihkan? Ya, nah ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Banyak orang gembira kalau dia berhasil memakai Tuhan untuk tujuan hidupnya.
Banyak orang bersuka cita kalau dia berhasil memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Banyak orang bersuka cita kalau dia berhasil menggunakan Tuhan, memakai Tuhan, ya, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi kalau saudara baca dalam Lukas tadi, murid-murid itu bersuka cita bukan karena dia berhasil memakai Tuhan, karena mereka tahu hidupnya akan dipakai Tuhan. Kok nggak ono sing amin? Ya. Saya mau beritahu, terlalu banyak kita sukacita. Pak, terima kasih Tuhan. Aduh, aku senang banget. Tuhan kasih apa yang aku mau. Ya. Aku senang banget. Saya mau beritahu tidak salah kalau Tuhan memberikan apa yang kita minta. Katakan amin. Tapi mestinya itu berbanding lurus dengan kita juga memberikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya bicara apa yang Tuhan bisa berikan, tapi mestinya hati kita bersuka cita kalau Tuhan libatkan kita dalam banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mau buktikan bagaimana murid-murid itu bersuka cita. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, lihat sama-sama bagaimana mereka bersuka cita. Lihat Kisah Rasul pasal yang kelima, kita baca di ayat 40. Lihat Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 40. Bagaimana murid-murid itu benar-benar bersuka cita ketika Tuhan naik lalu Tuhan mau pakai hidupnya. Lihat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu apa sana? Menyesa. Menyesa itu artinya dicambuk. Saudara tahu orang Yahudi atau orang Romawi itu punya kebiasaan mencambuk 40 kurang 1. Artinya berapa kali? 39 kali dicambuk. Setelah dicambuk, ya, dan mereka juga apa, saudara? Melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Perhatikan, setelah dicambuk dilepaskan dan dilarang berberita tentang Yesus. Lalu lihat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sambatan, dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, dengan ngomel. Kenapa ya kita melayani Tuhan kayak gini ya, malah dicambuk ya? Kenapa ya kita ini dipakai Tuhan malah hidup kita nggak enak? Kenapa ya kita ini dipakai Tuhan malah kita dicambuk orang? Kenapa ya kita dipakai Tuhan malah kita nggak rasa hidup kita jadi enak? Tidak. Kalau saudara baca, ketika mereka habis dicambuk, Alkitab berkata mereka pulang dengan gembira. Kenapa mereka pulang dengan gembira? Baca selanjutnya, ya. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi merasa gembira karena mereka ikut terlibat dipakai Tuhan dalam rencana Tuhan yang besar. Makanya mereka pulang dengan gembira. Saya mau beritahu, kalau Anda dapat kesempatan melayani Tuhan, kalau Anda dapat kesempatan dipakai Tuhan, Alkitab berkata, maka layanilah dengan gembira. Karena pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau beritahu, tidak semua orang dipanggil untuk melayani loh. Bisa bilang amin? Tidak semua orang itu dapat privilege, dapat suatu keistimewaan dari Tuhan untuk mereka bisa mendekat dengan Tuhan, bisa terlibat dan bisa dipakai Tuhan. Gak semua orang. Saya bisa dengar kata amin? Saya bisa dengar kata amin lebih keras? Amin. Makanya mereka dicambuk pulang senang. Kenapa? Bukan senang karena apa-apa. Habis dicambuk oleh duit. Bukan, betul gak? Habis dicambuk dapat promo, bukan. Habis dicambuk dapat berkat, bukan. Tapi Alkitab berkata, mereka itu bersuka cita karena mereka senang sekali. Mereka itu bisa dapat kesempatan dipakai Tuhan. Sekali lagi harusnya hidup kita itu bukan hanya senang kalau kita bisa pakai Tuhan. Tapi hidup Kristen itu harusnya berkata begini, aku senang sekali Tuhan bisa pakai hidupku.
hidupku. Oh haleluya. Makanya begini, orang melayani Tuhan itu harusnya gembira. Kok enggak ono sing amin? Anda enggak boleh melayani Tuhan sambil sambatan. Karena Anda sedang melayani raja di atas segala raja. Anda melayani Tuhan tidak boleh dengan bersungut-sungut. Karena kita sedang dapat kesempatan besar untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga pernah menasehatkan, menasehatkan kepada kita dalam jemaat Korintus. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, lihat. Korintus 9 ayat 7 berkata begini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, ya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang, baca sama-sama, yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Paulus berkata, Tuhan itu senang kalau orang memberi dengan sukacita. Ini bukan hanya bicara soal uang. Bisa bilang amin? Memang konteksnya ini konteks pemberian. Tapi Tuhan itu sangat pengen kalau ada orang terlibat melayani, mereka itu layani dengan sukacita. Kenapa? Karena ayat yang sebelumnya kita baca tadi, bahwa sebenarnya kalau kita bisa dipakai Tuhan, itu adalah sukacita yang luar biasa. Kita bilang amin lebih keras. Berapa banyak di antara kita, dengarkan baik, yang punya kerinduan besar, aku dipakai Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang setiap kali kita berdoa, kita bukan hanya pengen memakai Tuhan, ya. Dalam doa-doa kita hanya pengen memakai Tuhan. Bahkan Tuhan jadi pesuruh kita. Bukan. Tapi dalam doa-doa kita berkata begini, Tuhan, ini hidupku. Aku akan sangat bersuka cita kalau hidupku dipakai oleh Tuhan. Mungkin dipakai dalam hal-hal yang sederhana. Mungkin dipakai dalam hal-hal yang tidak kelihatan bagi orang lain. Mungkin dipakai dalam hal-hal yang mungkin orang gak pernah tahu apa yang engkau lakukan untuk Tuhan. Tapi saya tahu setiap orang yang bersuka cita, mereka akan berkata begini, Tuhan, aku senang sekali. Aku boleh dilibatkan Tuhan dalam banyak hal. Dalam banyak proyeknya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, dengarkan baik ya. Saya bukannya tidak setuju kalau Anda doamu dijawab Tuhan. Bukan. Saya bukannya enggak setuju bahwa kalau kita berdoa minta segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan. Tidak, saya setuju akan hal itu. Tapi yang saya mau katakan adalah begini, seringkali kita hanya fokus untuk memakai Tuhan. Ya. Bukan fokus kepada hidup kita dipakai Tuhan. Saya ingat ada cerita yang diceritakan oleh teman saya. Suatu hari ada sebuah keluarga yang rencana pergi berlibur. Ya, ketika mereka pergi berlibur, sudah di tengah jalan, mereka sadar bahwa kunci pagar belum dikunci. Jadi mereka karena buru-buru, karena sesuatu hal, jadi mereka pergi lupa kunci pintu pagar. Tiba-tiba suaminya di tengah jalan teringat dan berhenti di pinggir jalan. Dan suaminya berdoa, aduh aku lupa tutup pintu pagar. Aduh nanti ada apa-apa gimana. Lalu istrinya berkata, kita doa aja biar Tuhan tolong. Lalu suaminya menepi berdoa, Tuhan tolong ya, pintu pagar belum dikunci. Ya, Tuhan tolong supaya tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Yesus, amin. Lalu mereka berangkat. Di tengah jalan, anaknya yang kecil bilang, Papa berhenti Pak, saya juga mau doa. Lalu papanya berhenti, kau mau doa apa? Ya Papa kan tadi berdoa biar Tuhan tolong pintu yang lupa dikunci kan. Saya juga berdoa, tadi pagi saya lupa masukin sepeda. Saya mau berdoa biar Tuhan sekalian kirim malaikat, masukin sepedanya sekalian.
Ya. Jadi dia berdoa supaya Tuhan suruh masukin. Kalau saudara sadar atau tidak, kita ini kadang-kadang banyak suruh-suruh Tuhan loh. Ya kan? Nyuruh Tuhan gini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Kayak Tuhan itu bukan jadi Tuhan jadi hambanya kita. Ya, Tuhan malah jadi pelayannya kita. Tuhan menjadi pribadi yang seperti harus melakukan apa yang kita mau. Tuhan menjadi pribadi yang kita pakai tiap hari. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah menjadi pribadi, atau kita tidak pernah menjadi pribadi yang pengen dipakai Tuhan. Saya berdoa hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, setiap orang mulai terketuk hidupnya dan berkata, Tuhan pakai hidupku. Ya. Gak usah mikir, Tuhan pakai hidupku biar aku bisa penginjilan di Afrika, bisa penginjilan di Ukraina. Gak perlu jauh-jauh. Saya percaya tempat ini adalah ladang yang subur yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk engkau di sini dipakai Tuhan. Karena itu yang pertama, mereka pulang dengan sukacita karena mereka tahu hidup mereka dipakai Tuhan. Yang kedua, kenapa mereka pulang dengan bersukacita? Saya bahas dua saja. Kalau saudara baca kembali dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, dalam kisah yang sama dengan Lukas tadi, maka saudara akan lihat begini, ya. Lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9, Lukas pertama ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan perhatikan ini kalimat ini. Dan apa? Kisah Rasul 1 ayat 9. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat berpakaian putih dekat mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, Yesus itu naik ke sorga, lalu mengecil, lalu gak hilang, lalu hilang. Tidak. Tapi Alkitab berkata, Yesus itu naik ke sorga, lalu awan datang menutupi pandangan murid-murid. Ya, jadi Yesus itu tidak kelihatan bukan karena naik kayak balon gas yang dulu ya, dilepas lalu terbang tinggi sampai mata telanjang tidak bisa lihat, bukan. Tapi Yesus naik ke sorga, lalu awan menutupi. Ya, makanya kalau saudara lihat di gambar-gambar tentang Ascension Day, tentang kenaikan Tuhan Yesus, selalu ada awan yang menutupi di sekitar Yesus. Nah, kalau saudara tahu, orang-orang kayak murid-murid ini adalah orang-orang yang ngerti, tahu tentang perjanjian lama. Saya beritahu, orang Israel itu ngerti semua tentang perjanjian lama loh, ya. Mereka tahu tentang hukum Taurat. Dan karena apa? Karena mereka dari kecil itu selalu diceritain, ya. Orang Yahudi punya kebiasaan dari kecil mereka selalu diceritain tentang apa yang sedang terjadi di masa lalu, ya. Makanya kalau saudara tahu, orang Yahudi atau orang Israel selalu berkata, Tuhan, bukankah dulu engkau pernah lakukan ini dan itu? Karena mereka tahu cerita-cerita dalam Alkitab perjanjian lama, mereka diceritain dari kecil berulang-ulang. Nah, bicara soal awan, mereka juga ngerti apa arti awan. Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukkan dulu ya. Di dalam dalam Keluaran pasal 40, lihat Keluaran pasal 40 ayat 34. Ya, lihat. Keluaran pasal 40 ayat 34. Firman Tuhan berkata begini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan perhatikan ini apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab apa? Awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kalau saudara perhatikan, dalam perjanjian lama itu selalu bicara awan,
itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca, lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 8. Ya, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-10. Lihat ini. Ini ketika pentahbisan bait suci Salomo. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah apa saudara? Awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak dapat bertahan untuk menyelenggarakan ibadah. Kenapa nggak tahan? Oleh karena apa? Oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi apa saudara? Rumah Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, zaman perjanjian lama, itu awan selalu bicara tentang kemuliaan, bicara tentang the presence of God, bicara tentang kehadiran Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat ya, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ditemani oleh tiang awan dan tiang api, menggambarkan kemuliaan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Makanya begini ya, ketika mereka lihat Yesus ada awan, mereka sadar betul itu the glory of God, itu kemuliaan Tuhan turun ketika Yesus naik ke sorga. Katakan amin. Dulu kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Artinya gini, di mana ada Yesus hadir secara fisik, kemuliaan Tuhan turun. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata kemuliaannya turun. Dan kalau saudara ngerti kemuliaan Tuhan, itulah pribadi Roh Kudus. Makanya lihat ya, kalau saudara baca dalam perjanjian baru juga dicatat soal awan. Kalau saudara baca ya, dalam Lukas pasal yang ke-9 ya, ayat 34. Lukas pasal 9 ayat 34. Atau kita baca di ayat 33 lebih dulu aja, biar kita ngerti konteksnya. Lukas 9 ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, kedua orang itu Musa dan Elia. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Ayat 24. Sementara ia berkata demikian, jadi sementara Petrus ngomong, betapa bahagianya aku di tempat ini. Sementara dia ngomong, Alkitab berkata, datanglah apa? Awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Kenapa mereka takut? Saudara tahu ya, seperti imam-imam dalam pentahbisan bait suci Salomo, mereka semua takut karena mereka sadar betul ini bicara tentang kemuliaan Tuhan, kabot ya, kemuliaan Tuhan, the presence of God, kehadiran Tuhan ya. Mereka semua takut ya. Tetapi ayat 35, maka terdengarlah suara dari awan itu. Suara dari mana? Dari awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ada suara dari awan. Nah, kenapa mereka bersuka cita ketika Yesus naik ke sorga? Dengarkan baik. Kalau saudara baca tadi, mereka tahu betul Yesus memang pergi, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Saudara percaya enggak? Yesus memang naik ke sorga, tapi awan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Awan kemuliaan Tuhan ada di GPT Logos. Bisa bilang amin lebih keras? Ada di tempat ini. Karena itu saya percaya begini ya, mereka pulang dengan sukacita karena mereka tahu ya, mereka tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Makanya kalau Anda pulang nanti ke rumah, pada waktu Anda susah, pada waktu Anda sedih, waktu Anda bingung, waktu Anda khawatir, coba keluar dari rumahmu. Lihat ke atas. Anda bilang ada awan. Dan aku percaya itu tanda Tuhan menyertai hidupku. Ada awan, aku percaya kemuliaan Tuhan turun atas hidupku.
Makanya ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia ngomong hal ini sebagai ayat yang terakhir kita baca. Lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Ini pesan-pesan Tuhan yang Tuhan beritahu kepada murid-muridnya untuk mereka dipersiapkan ketika aku naik ke sorga. Lihat ini, Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama 3 bulan. Selama-lamanya. Makanya begini, saya tidak percaya kalau ada orang berkata, saya ditinggalkan roh Tuhan. Saya nggak percaya, karena Alkitab berkata, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda merasa ditinggalkan, itu cuma perasaanmu. Karena kenyataannya, Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan kita. Saudara tahu, teman yang baik itu tidak ninggalin kita waktu susah. Betul nggak? Kita akan berkata, ini teman yang baik. Waktu aku susah, dia ada dengan saya. Nah, kalau teman yang baik aja tidak ninggalin kita pada waktu kita susah, kenapa Anda berpikir bahwa roh Tuhan akan ninggalin engkau waktu engkau susah? Alkitab berkata, dia kirim penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Saya bisa dengan kata amin. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia, perhatikan ini, sebab ia menyertai kamu dan akan diam, apa saudara? Di dalam kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Kalau saudara tahu perjanjian lama memang begitu. Perjanjian lama roh Tuhan itu tidak bisa tinggal dalam tubuh manusia selama-lamanya. Makanya dalam perjanjian lama roh Tuhan bilang begini, aku tidak tahan berbantah-bantah. Ya, rohku tidak tahan berbantah-bantah dengan manusia. Karena manusia penuh dengan kejahatan. Tapi di perjanjian baru kita percaya semua dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Bisa bilang amin? Karena itu Roh Kudus, meskipun engkau tidak sadar, sebenarnya dimanapun engkau berada, ada Tuhan yang menyertai engkau. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, ada awan kemuliaan menutupinya. Seolah-olah Tuhan mau berkata begini, aku pergi kepada Bapa, tapi aku berikan penolong yang lain untukmu. Dan engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Bisa bilang amin. Dalam pelayanan kita tidak jalan sendiri. Dalam rumah tangga kita tidak jalan sendiri. Bisa bilang amin. Dalam pekerjaan kita tidak jalan sendiri. Dalam seluruh aspek hidup kita gak pernah jalan sendiri. Ada awan kemuliaan Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Saya minta tolong pemain musik. Kita mau persiapkan hidup kita. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, yang berkata, aku bersuka cita karena hidupku mau dipakai Tuhan. Bisa bilang amin? Hidupku mau dipakai Tuhan. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Lagi katakan dengan beriman, Tuhan kau sempurna. Amin, 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 amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi dengan imanmu katakan, hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesar. Lagi sekali lagi dengan imanmu, serukan bersama. Sekali lagi saya mengundang pelayan perjamuan kudus, katakan lagi, hidupku menggenapi firman. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Lagi katakan, jadi bukti kebesaranmu. Bapa, terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan hari ini lewat tubuh dan darah mulut perjamuan kudus, kami diingatkan kembali bahwa kasih anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Kami tidak meminta lebih lagi karena Engkau sudah berikan segalanya dalam hidup kami. Dan ini waktunya kami berkata kepada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Karena selama ini kami sudah terlalu banyak memakai Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini, pagi hari ini, kami mau dipakai Tuhan. Karena itu lewat tubuh dan darah-Mu hari ini kami percaya kami dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Roh Tuhan ada bersama dengan kami selama-lamanya. Engkau tidak akan tinggalkan kami. Bahkan Engkau ada diam di dalam kami. Itu yang membuat kami bersuka cita karena kami tahu kami tidak pernah jalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Karena itu sekali lagi kuduskan kami semua, layakkan kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dan saudara akan dilayani. Mari nyanyi dari awal lagi. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi dari awal, katakan sama-sama lagi. Tuhan Kau sempurna. Murnikan dengan Roh-Mu.
bagi berdiri sama-sama. Hidup menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti lagi sekali lagi dengan iman mengatakan, oh hidupku, ya, amin, 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 amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Tuhan bukan hanya membuktikan kebesarannya, Tuhan tidak hanya membuktikan kuasanya, tapi Dia Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Oleh karena itu lewat tubuh dan darah Yesus hari ini kita percaya kuasa dan kasih Tuhan kembali dinyatakan dalam hidup setiap kita. Dan jemaat dengarkan firman Tuhan, dan kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus. Bahkan semua catatan pelanggaran kita sudah dihapus oleh Tuhan. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama, semua bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar setiap orang boleh berdoa hari ini, Tuhan pakai hidupku. Pakai hidupku Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau dalam kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Biar di hari di mana kami merayakan Yesus naik ke sorga, kami tahu hari yang sama kami juga mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Awan kemuliaan turun memenuhi gereja ini, turun memenuhi rumah tanggamu, turun memenuhi usaha pekerjaanmu, turun memenuhi seluruh aspek hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba selesai berbicara, sekali lagi Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, sama-sama katakan amin. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Rahayan untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala apa yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat yang melimpah. Saudara-saudara, mohon perhatian bahwa hari Minggu tanggal 29 tetap ada ibadah raya seperti biasa, dimulai pukul 9 pagi. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan.
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Saya mohon Bapa minta diri menaikkan doa penutup dan doa berkat. Hati semua Teduhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. beri pertolongan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah lagi. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi sekali lagi dengan iman mengatakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang layak terima segala-galanya. Dan kami percaya dari awal sampai pada akhirnya Engkau sudah memberkati kami. Dan kami percaya di hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau naik ke sorga, tapi Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau memberikan kami penolong yang akan tinggal bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Karena itu kami pulang dengan sukacita, membawa pengharapan baru, membawa sukacita baru, karena kami tahu Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan. Engkau sumber dari segala berkat. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, karena kami tahu kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Gembala, biar Ibu Gembala boleh tetap sehat, kuat, bahkan dilindungi Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, tangan-Mu yang kuat menjaga, menyertai selalu. Berkati anak-anak, menantu-menantu, bahkan sampai ke cucu. Tuhan memberkati semuanya. Hamba-hamba Tuhan di Gereja Logos yang sudah begitu setia melayani, kami juga percaya jadi lelah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau sendiri yang membalas, memberkati mereka. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami percaya kami juga diberkati. Bahkan beberapa teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun, Tuhan tolong mereka. Biar minggu yang akan datang mereka boleh hadir, beribadah, dipakai Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap pulang dan mari buka tanganmu sama-sama dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dia menjemput kita dari awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.